Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah, amma ba'd. 91,1 FM Radio Robbani, merajut ilmu dan peradaban. Generasi Robbani dimanapun antum berada, yang insyaallah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita kembali berucap puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala bentuk nikmat dan juga rahmatnya kepada kita bersama di kesempatan pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita selalu bermohon salawat ini bisa bersambung hendaknya kepada seluruh keluarga beliau, kepada para sahabat-sahabat beliau, juga kepada orang-orang yang tentunya istiqomah di atas ajaran dan sunnah-sunnah beliau hingga hari kiamat nanti. Taib generasi Robbani dimanapun antum berada, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, khususnya para pencinta ilmu. Kita kembali di kajian kitab Tadribur Rawi bersama guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCM Hafizahullah Ta'ala di halaqah ke-88 di episode 59 di halaman 342. Insyaallah nanti akan dilanjutkan oleh Ustaz. Dan seperti biasa di sisa waktu nanti jika memungkinkan nanti bisa bertanya seputar materi di 081273 335531 melalui telepon langsung ataupun pesan singkat di layanan WhatsApp. Baik, generasi Robbani dimanapun antum berada, antum juga bisa menyimak siaran kita live di laman Facebook di Radio Robbani 91,1 FM, di halaman pribadi Ustaz dan juga di Kampar Mengaji. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah generasi Robbani, kaum muslimin dan kaum muslimat, ikhwani wa akhwati fiddin, kita langsung saja kepada lanjutan pembahasan kepada Ustaz. Kita persilakan, fal yatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'dinuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. معاشر المسلمين معاشر المسلمات المستمعين والمستمعات والمشاهدين والمشاهدات dimanapun berada, yang saya muliakan, yang saya hormati dan yang saya cintai. Alhamdulillah, dengan izinnya kita kembali bisa bersama dalam silsilah durus ulumul hadis bersama kitab Tadribur Rawi Syarh Taqrib An-Nawawi oleh Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala. Mudah-mudahan nikmat ini membuat kita senantiasa bersyukur, sehingga nikmat yang ada semakin Allah tambah hendaknya. La in syakartum la azidannakum.
Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, khususnya para pecinta ulumul hadis, generasi Rabbani dimanapun berada, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mantapkan hati kita dengan ilmu tentang hadis Nabi untuk mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam dengan secara benar, dengan secara serius dan konsekuen, sehingga mudah-mudahan kita meninggalkan dunia ini dalam husnul khatimah dan di akhirat kita termasuk yang diterima. Amin ya rabbal alamin. Para pendengar dan para pemirsa yang saya muliakan, yang saya hormati, masih dalam pembahasan hadis mu'dhal yang berkenaan dengannya, yang disebut oleh Imam As-Suyuti furu', itu beberapa cabang dari masalah ini. Yang pertama tentang hadis mu'an'an, dan sudah selesai kita bahas. Yang kedua adalah tentang hadis mu'annan yang diriwayatkan dengan lafaz anna, juga sudah kita selesai dengan pembahasan. Dan yang ketiga, qala rahimahullah ta'ala al-thalis at-ta'liq, yaitu at-ta'liq. Qala al-imam an-Nawawi fima naqalahu anhu as-Suyuti rahmatullahi alaihima, al-thalithu, yang ketiga, at-ta'liqul ladzi yazkuruhu al-Humaidi, yaitu ta'liq yang disebutkan oleh Al-Humaidi, Imam Al-Humaidi rahimahullah ta'ala, wa ghairuhu, dan selainnya, fi ahaditha min kitab Al-Bukhari, tentang beberapa hadis dalam kitab Al-Bukhari. Wa sabaqahum bi istimalihi ad-Daraqutni, dan pemakaian istilah ta'liq ini lebih dahulu atau didahului oleh Imam Ad-Daraqutni. Suratuhu, gambarannya, ay yuhzafa min awalil isnadi wahidun fa akthar, yaitu dihapuskan dari awal sanad satu rawi atau lebih. Wa ka'annahu ma'khudun min ta'liqil jidari atau talaqi liqat'il ittisal, seolah-olah makna ta'liq di sini, yaitu digantungkan di sini, diambil dari ta'liqil jidar, dari menggantungkan dinding, atau talaq, atau menggantung talaq, liqat'il ittisal, untuk memutuskan hubungan yang senantiasa tersambung. Wasta'malahu ba'dhum fi hazfil kullil isnad, sebagian mereka, yakni ulama, menggunakan kalimat ta'liq di sini dalam hadis yang dihapus semua sanadnya, yang dihapus semua sanadnya di awal sampai akhir. Kaqaulihi, seperti perkataannya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, tanpa disebutkan sanadnya. Ini kan dihapus seluruh sanadnya. Au qala Ibnu Abbas, atau perkataannya berkata Ibnu Abbas. Au Atha, atau berkata Atha, yaitu Atha bin Abi Rabah, tabi'i. Au ghairuhu kadza, atau selain daripadanya, baik marfu', mauquf maupun maqtu'. Wa hadza at-ta'liqu la hukmus sahih. Nah, ta'liq seperti ini, yaitu menggantungkan tanpa menyebut sanad, hadis tanpa menyebutkan sanad, hukumnya adalah hukum sahih. Kama taqaddama fi naw'is sahih, seperti yang sudah dibahas terdahulu di pembahasan hadis sahih. Walam yasta'milu at-ta'liqa fi ghairi sighatil jazm. Mereka tidak menggunakan istilah ta'liq, yaitu menggantungkan hadis, fi ghairi sighatil jazm, selain
pada selain atau selain pada yang diriwayatkan dengan sighatul jazm, dengan redaksi kalimat aktif, yaitu kalimat aktif yang memastikan. Dan tidak dipakai kecuali pada kalimat aktif. Maka tidak dipakai seperti kayurwa, yaitu kalimat pasif. Yurwa diriwayatkan an fulanin kadza, dari sepulan seperti ini. Wa yuqalu anhu, atau dikatakan daripadanya. Wa yuzkar, atau disebutkan. Wa yuhka, dihikayatkan. Wa shibhiha, dan seumpamanya. Bal khassu bihi sighatal jazm, akan tetapi istilah ta'liq ini pada asalnya khusus dengan hadis yang digantung, dihazab sanadnya menggunakan kata-kata atau kalimat aktif, kalimat jazm. Kaqala, seperti berkata. Wa fa'ala, dia berbuat. Wa amara, dia merintahkan. Wa naha, dia melarang. Wa zakara, dia menyebutkan. Wa haka, dia menghikayatkan. Wa lam yasta'miluhu fima saqata wasatu isnadihi, dan tidak pula digunakan istilah ini, istilah hadis ta'liq atau hadis mu'allaq, pada hadis yang gugur perawi di tengah-tengah isnadnya, bukan di awal. Ini perkataan Imam As-Suyuti rahmatullahi Nawawi rahimahullah, yang dinukil oleh Imam As-Suyuti rahmatullahi alaihi. Kemudian berkata Imam As-Suyuti dalam mensyarah hadis ini atau mensyarah kalimat ini. Al-thalithu, al-far'u thalis, yakni cabang yang ketiga dari pembahasan hadis mu'dhal, karena ada kaitannya dengan hadis mu'dhal. At-ta'liqu alladhi yazkuruhu al-Humaydi wa ghairuh, yaitu at-ta'liq, istilah hadis, menggantungkan hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Humaydi dan selainnya minal magharibah, dari kalangan ulama-ulama di bagian barat dunia Islam. Ya, al-Maghribi, al-Arabi, yaitu bagian barat dari negeri Islam, mulai dari Afrika Utara sampai ke Andalus. Yaitu yang disebutkan oleh Al-Humaydi wa ghairu. Al-Humaydi ini bukan syekhnya Imam Al-Bukhari, tapi adalah sahibu mustakhraj ala atau sahibul jam'i baina as-sahihaini, yaitu Imam Abu Abdullah Muhammad ibn Abdullah ibn Futuh ibn Abi Nasr, atau dikenal dengan Ibnu Abi Nasr Al-Azdi Al-Andalusi Al-Mayurqi, yang lahir 420 Hijriah dan wafat 488 Hijriah. Sahibu Al-Jam'i Baina Sahihaini, yaitu ulama abad ke-5 Hijriah di Andalus. Murid terbesarnya Imam Abu Muhammad Ibn Hazm, dan juga murid Imam Ibnu Abdul Bar An-Namiri alaihim rahmatullahi wa maghfiratuh. Jadi ahlu Maghrib menyebut ini hadis mu'allaq bi ahadits min kitab al-Bukhari, yaitu ketika mereka menyebut istilah hadis mu'allaq menurut Imam Ibnu Salah dan Nawawi ini. Yang pertama menyebut istilah hadis mu'allaq ini adalah di kalangan magharibah, atau dinukilnya bahwa itu disebutkan oleh Imam Humaydi dalam hadis-hadis dalam kitab Bukhari. Tapi sebenarnya wasabaqahum bistimalihi Daraqutni, sebenarnya ulama masyriq lebih dulu menyebut istilah tersebut, yaitu Al-Imam Ad-Daraqutni. Al-Imam Ad-Daraqutni rahimahullahu ta'ala, seperti yang disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar dalam Taghliqut Ta'liq juz 2 halaman 7. Fa amma tasmiyatu hadzal naw'i bit ta'liq, adapun penamaan jenis hadis ini yang dihapus dari awal sanadnya,
rawi, fa awwalu ma wujida zalika fi ibarat al-Hafiz al-Awhad Abil Hasan Ali bin Umar Daraqutni. Maka yang pertama didapatkan istilah ini adalah pada Imam Ad-Daraqutni rahimahullah ta'ala, wa tabi'ahu alaihi man ba'dah, kemudian diikuti oleh orang-orang yang setelahnya. Jadi Imam Ad-Daraqutni lebih dulu, karena Al-Humaidi tadi wafat 488, sedangkan Imam Ad-Daraqutni wafat 385. Suratuhu, gambarannya adalah ayyuhzafa min awalil isnadi wahidun fa akthar, yaitu dihapus dari awal sanad satu orang rawi atau lebih. Kalau satu tidak ada hubungannya dengan hadis mu'dhal, tapi kalau lebih dari satu berhubungan langsung dengan hadis mu'dhal, karena hadis mu'dhal itu adalah yang gugur padanya dua orang perawi pada sanadnya atau lebih secara berurutan. Ayyuhzafa min awal isnadi wahidun fa akthar ala tawali, yaitu gugur atau dihapuskan dari awal sanadnya satu perawi atau lebih, tapi lebihnya harus ala tawali, mesti berurutan. Bisighatil jazm, dengan menggunakan kata atau bahasa aktif. Bisighatil jazm itu menggunakan kalimat aktif atau kata aktif. Qala, berkata, wa zakara, dan seterusnya. Bukan kalimat pasif yang tidak disebutkan subjeknya. Wa yu'zal hadithu ila man fawqal mahzufi min ruwatihi, dan hadis dinisbatkan, yu'za, di'azu, yaitu dinisbatkan kepada atau disandarkan kepada orang yang di atas rawi yang dihapuskan tadi. Misalnya Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah, meriwayatkan dari Al-Humaidi dari Sufyan bin Uyainah, lalu dia hafuz Al-Humaidi, tidak disebutkan Al-Humaidi, langsung dia katakan qala Sufyan, berkata Sufyan, padahal hadis ini dia dengarkan dari Al-Humaidi dari Sufyan. Maka yang seperti ini disebut dengan ta'liq, yaitu awal sanad, yaitu gurunya Al-Bukhari, yaitu Al-Humaidi, Abdullah bin Zubair Al-Humaidi, lalu hadis tersebut dinisbatkan kepada syekhnya Al-Humaidi atau syekhnya Al-Humaidi, tergantung berapa orang yang dihapuskan. Kalau misalnya dua orang yang dihapuskan secara berurutan, Al-Humaidi dihapus, Ibnu Uyainah dihapus, lalu Ibnu Uyainah misalnya meriwayatkan dari Az-Zuhri, maka berkata Imam Al-Bukhari qala Az-Zuhri atau zakara Az-Zuhri, padahal hadis itu pada asalnya diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Humaidi, dari Ibnu Uyainah, dari Az-Zuhri. Maka dikaitkan hadis tersebut dengan rawi yang di atasnya, yang ditaklik kepadanya, yang digantungkan hadis kepadanya. Wa bainahu wa bainal mu'dhali umumun wa khusus, antara hadis mu'allaq dengan hadis mu'dhal yang merupakan bab utama dalam masalah ini, itu hadis mu'dhal umumun wa khusus, ada yang umum dan ada yang khusus, min wajhin, dari satu sisi. Fayujami'uhu fi hasbi itsnaini fasa'idan, ya, maka keduanya berkumpul di saat yang dihapus itu dua orang atau lebih. Ketika yang dihapus dari awal sanad dua atau lebih, maka dilihat dari sisi dihapus dari awal sanad, maka dia katakan dia mu'allaq. Dilihat dari gugurnya dua orang rawi secara berurutan, maka dia disebut hadis mu'dhal. Jadi dalam satu masa dia disebut mu'dhal dan disebut mu'allaq. Wa yufariqu fi hasbi wahid, dan akan berbeda hadis mu'allaq dengan mu'dhal bila yang dihapus itu hanya satu orang perawi, karena hadis mu'dhal mesti dua atau lebih. Wa fi ikhtisasihi bi awwal sanad, dan khususnya hadis mu'allaq ini khusus dengan yang dihapus di awal sanad, sedangkan mu'dhal tidak
khusus di awal sanad. Dimanapun dihapus dua perawi atau lebih secara berurutan namanya mu'dhal. Baik di tengah, di akhir, atau di atau di awal. Di sisi ini mu'dhal lebih umum daripada hadis mu'allaq. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul muslimat, para pendengar dan para pemirsa yang dirahmati Allah SWT. Jadi, apa hubungannya pembahasan ini dengan pembahasan mu'dhal? Jelas bahwasanya antara mu'dhal dengan hadis mu'allaq ada bertemu dari bagian atau di sebagian bentuknya, yaitu bila hadis diriwayatkan atau bila sanad dihapus di awal dan lebih dari satu orang secara berurutan. Tetapi akan berbeda di saat yang dihapus hanya satu orang, maka dia tetap dinamakan mu'allaq tapi tidak bisa disebut mu'dhal. Sedangkan mu'dhal lebih umum, baik dihapus di awal sanad, di akhir sanad, atau di tengah sanad. Makanya maksudlah kemarin pembahasan hadis mu'an'an dengan hadis mu'annan, karena ada kemungkinan yang dihapuskan itu lebih dari satu orang secara berurutan. Nah, kemudian beliau berkata, wa ka'annahu ma'khuzun min ta'liq al-jidar aw at-talaq li qat' al-ittisal fihima. Disebut hadis itu mu'allaq, bergantung atau digantung, seolah-olah diambil dari makna ta'liqul jidar, itu dinding yang digantungkan. Karena dinding itu terbuat dari daun atau dari, kalau kita mungkin dulu dari bambu, dari daun kelapa dan sebagainya. Jadi digantungkan, tidak bersambung ke bawah. Tidak bersambung ke bawah, itu dinding yang digantung. Awat talaq, atau talak yang dita'liq. Maka sekarang ada istilah, kalau ada yang menikah itu membacakan sigat ta'liq, yaitu ta'liq, talak yang digantung. Artinya apa sebab? Karena kedua-duanya ini maknanya liqat'il ittisal. Artinya kalau makna ini adalah karena terputusnya hubungan dengan gantungan tersebut, yaitu ketika dinding digantung dia tidak bersambung ke bawah, maka disebut dengan mu'allaq. Segala sesuatu yang tergantung tidak bersambung ke bawah, apapun yang digantung. Demikian juga talak, karena dia gantung, dia tidak diputuskan pada masa itu. Atau ketika dia dilanggar, maka dia akan memutuskan hubungan antara seorang istri atau seorang suami dengan istrinya, maka disebutlah dengan ta'liq. Dan seperti itu pula hadis, ketika dia tidak bersambung sampai ke bawah, hanya dimulai dari lantai tingkat kedua dan sampai ke Nabi alaihissalam, maka dia tidak bersambung dan terputus. Yang seperti ini tidak kokoh dibanding yang bersambung. Kalau dinding misalnya digantung, bisa aja putus gantungannya. Demikian juga dengan hadis, bila digantung maka bisa saja berguguran sanad yang banyak tersebut, tidak ada pijakannya di bawah. Ma'asyarul muslimin, ma'asyarul musliman yang dirahmati Allah. Barangkali dari si makna bahasa sangat mudah kita pahami. Wasta'malahu ba'duhum fi hazbi kulli isnad. Dan sebagian ulama mengatakan atau menggunakan istilah mu'allaq atau ta'liq ini pada hadis yang dihapus seluruh sanadnya. Misalnya apa? Kaqaulihi, seperti perkataan seorang rawi, seorang hadis, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau qala Ibnu Abbas, atau berkata Ibnu Abbas, atau qala Atha. Qala Rasulullah berarti marfu', qala Ibnu Abbas berarti hadis mauquf, atau qala Atha, atau berkata Atha berarti hadis maqfu'. Atau ghairuhu kadza, atau selain mereka datang lagi, misal qala Malik ibn Anas misalnya, atau qala Sufyan ibn Uyainah, dan seterusnya. Wa illam yazkurhu ashabul atraf, sekalipun istilah ini tidak disebutkan oleh para penulis dalam masalah atraful hadis, yaitu tentang hadis-hadis atraf, yaitu yang menyebutkan awal-awal hadis,
lianna mawdu'a kutubihim bayanu ma fil asanid min ikhtilafin aw ghairi. Karena substansi kitab mereka adalah menjelaskan mana sanad yang ada ikhtilaf atau selainnya. Jadi tidak dimasukkan hadis ta'liq oleh mereka. Wa hadha at-ta'liq lahu hukm as-sahih. Berkata Imam Nawawi mengikut Ibnu Salah, nah ta'liq seperti ini yakni bi sighatil jazm, yaitu dengan bahasa aktif, lahu hukm as-sahih. Hukumnya adalah hukum hadis sahih. Idza waqa'a, tentu saja idza waqa'a fi kitabin ultuzimat sihhatuhu, apabila terdapat di dalam kitab yang mensyaratkan sahih. Berarti sahih Bukhari dan sahih Muslim. Kama taqaddama fil mas'alati rabi'ah min nau'is sahih, seperti yang sudah dibahas dalam masalah keempat di bagian hadis atau di bagian hadis sahih. Sudah dibahas dulu tentang al-mu'allaqat. Hadis mu'allaq dalam as-sahihaini apabila dengan sighatul jazm, dengan sighat kalimat aktif, maka dianggap sahih sampai kepada syekh yang hadis itu dita'liq, digantungkan kepadanya. Walam yasta'milu ta'liqa fi ghairi sighatil jazm. Pada asalnya mereka tidak menggunakan istilah hadis mu'allaq kecuali pada selain sighatul jazm, bahasa aktif. Mereka tidak menggunakan pada kalimat pasif. Seperti apa? Seperti yurwa an fulan kaza. Ini tidak disebut mu'allaq pada asalnya oleh mereka. Wa yuqalu, dikatakan daripadanya, wa yuskar, disebutkan, wa yuhka, dihikayatkan, wa sybiha. Bal khassu bihi sighatal jazm. Akan tetapi mereka mengkhususkan istilah hadis mu'allaq ini pada hadis yang diriwayatkan dengan bahasa aktif yang dihapuskan dari awal sanadnya. Kaqala, seperti qala, dia berkata. Kalau tadi kan dikatakan daripadanya. Wa fa'ala, dan dia berbuat, bukan dihikayatkan daripadanya. Karena dihikayatkan ini bisa benar bisa tidak. Tapi kalau sudah dipastikan dia yang berbuat, berarti kan bahasa pasti. Wa amara, dia memerintahkan. Wa naha, dia melarang. Wa dzakara, dia menyebutkan. Wa haka, dia menghayatkan. Kadza qala Ibnu Salah. Seperti inilah yang dikatakan oleh Ibnu Salah. Berarti apa yang disebutkan Ibnu Nawawi persis seperti yang dituliskan oleh Imam Ibnu Salah. Karena Nawawi mengikhtisar, meringkas. Qala al-Iraqi. Jadi pada asalnya istilah mu'allaq tidak digunakan dengan sighat tamrid, hanya sighat jazm, yaitu bahasa pasti, bukan bahasa pasif. Qala al-Iraqi, berkata Imam al-Iraqi rahimahullah ta'ala, wa qad ista'malahu ghairu wahidin min al-mutaakhirin fi ghairi majzumi bihi. Imam al-Iraqi menyebutkan banyak ulama mutaakhirin menggunakan istilah ta'liq pada hadis-hadis yang dihapus sanadnya dan menggunakan bahasa pasif, yaitu yuskar, wa yurwa dan sebagainya. Minhumul hafidhu Abul Hajjaj Al-Mizzi. Di antara mereka adalah Imam Abul Hajjaj Al-Mizzi, haitsu arada fil atraf, di mana beliau menyebutkan dalam kitabnya Al-Atraf ma fil Bukhari, yang terdapat dalam Sahih Bukhari, min dzalika mu'liman alaihi alamat at-ta'liq, yaitu yang dia sebutkan dari apa yang terdapat dalam Sahih Bukhari dengan memberi tanda di situ sebagai hadis mu'allaq. Berarti dia masukkan pada hadis-hadis yang diriwayatkan dengan sighat atau dengan redaksi pasif atau tamrid. Balil musannifu nafsuhu, berkata lagi-lagi As-Suyuti, bahkan penulis sendiri yaitu Nawawi rahimahullah, aurada fi Riyadh, dia sebutkan dalam kitabnya Ar-Riyadh, yani Riyadhus Salihin, min kalami Sayyidil Mursalin, hadis Aisyah, hadis Aisyah, umirna an nunazzila an-nasa manazilahum, kami diperintahkan
diperintahkan untuk mendudukkan setiap orang pada kedudukannya yang pas. Wa qala zakarahu Muslimun fi sahihi ta'liqan. Berkata An-Nawawi disebutkan oleh Imam Muslim dalam As-Sahihnya ta'liqan, secara ta'liq. Itu muallaq, tak disebutkan sanadnya dari awal. Waqala wa dzukira an Aisyah. Berkata Imam Muslim wa dzukira an Aisyah, disebutkan dari Aisyah. Berarti pada awalnya istilah ta'liq tidak digunakan kecuali pada bahasa aktif yang pasti. Tetapi di kalangan mutaakhirin itu sudah mulai digunakan pada yang juga pasif atau disebut dengan bisighatit tamrid, dari marada yumarridu. Jadi sigat tamrid, sehingga terbagilah hadis muallaq itu kepada dua di kalangan mutaakhirin, antara muallaq bisighatil jazm, hadis muallaq dengan redaksi pasti, wa muallaq bisighatit tamrid, dan muallaq dengan bahasa yang tidak pasti atau bahasa pasif. Faqala wa zukira an Aisyah walam yasta'miluhu fima saqata wastu isnadihi. Kemudian mereka tidak menggunakan hadis ta'liq walaupun terputus pada sanad yang putus di tengahnya, atau pada yang putus di tengah sanadnya. Apa sebab tidak disebut dengan mu'allaq? Li'anna lausman yakhussuhu, karena masing-masing itu ada nama khususnya. Minal inqita', baik munqati', kalau putusnya hanya satu, dan di tengah, wal irsal atau mursal kalau putusnya di akhir setelah tabi'i, wal i'dal atau putus di akhir, di tengah, di awal, dua atau lebih secara berurutan. Amma ma azahu al-Bukhari li ba'd syuyukhihi bi saghati qala fulan. Sekarang pembahasannya adalah apa yang disandarkan oleh Imam Al-Bukhari kepada sebagian gurunya dengan bahasa qala fulanun, si fulan berkata. Misalnya tadi kita katakan berkata Al-Humaidi, atau berkata misalnya Zuhair ibn Harb misalnya, atau berkata Makki ibn Ibrahim Al-Makki misalnya. Kalau dia katakan itu semuanya guru dia, atau qala Affan ibn Muslim As-Saffar dan seterusnya, ini semua guru beliau. Kalau beliau mengatakan qala, tidak menyebutkan haddatsana atau qara'tu atau sami'tu dan sebagainya, atau dia katakan wazada fulan, atau misalnya zada Al-Humaidi atau zada Zuhair ibn Harb, zada misalnya Qutaibah ibn Sa'id misalnya. Nah, perkataan ini kan guru beliau semuanya, ditambah oleh si fulan. Wa nahwu zalik, dan falaisa hukmu hukm at-ta'liq an syuyukhi. Ini tidak masuk hukum hadis muallaq dari syekh-syekhnya. Wa man fawqahum, bahkan dan di atas mereka. Bal hukmu hukmul an'anah. Hukumnya yang seperti ini adalah sama dengan hukum hadis mu'an'an dengan lafaz an minat tisal, dari sisi bersambungnya dengan syarat pasti, bisyartil liqa, dengan syarat pasti bertemu dengannya. Nah, kita tahu bahwa antara Al-Bukhari dan Al-Humaidi jelas bertemunya. Kemudian wassalamati min at-tadlis, dan mesti selamat dari tadlis. Kama jazama bihi Ibnu Salah, seperti yang dipastikan oleh Imam Ibnu Salah. Qala, beliau berkata Ibnu Salah, wa balagani an ba'dil mutaakhirin, sampai kepadaku dari sebagian ulama mutaakhirin minal maghariba, di antara ulama dari Maghrib, na'am, annahu ja'alahu qisman min dari hadis mu'allaq, wa adhafa ilaihi qaul al-Bukhari, dan mereka tambahkan padanya perkataan Al-Bukhari, wa qala li fulan, berkata kepadaku si fulan, wa zadana fulan, dan ditambahkan kepada kami oleh sefulan, bahwa sama kulla dzalika bitta'liq, mereka menamakan itu semuanya adalah hadis mu'allaq, padahal dia guru yang langsung bertemu dengannya. Nah, qala al-Bukhari, qala al-Iraqi, berkata Imam al-Iraqi, wa ma jazam Ibnu Salah huna huwa as-shawab, apa yang dipastikan oleh Ibnu Salah di sini inilah yang
yang benar. Nah, yaitu hukumnya adalah hukum hadis mu'an'an, bukan hadis mu'allaq. Karena ini gurunya, tidak ada rawi yang dihapuskan. Karena hadis mu'allaq tadi ada rawi yang dihapuskan, kecuali nanti jelas dari sanad yang lain bahwa dia merupakan dari guru yang lain dari guru ini. Dan Imam Al-Bukhari tidak dikenal dengan tadlis, tidak dikenal dengan tadlis. Dan inilah yang benar kata Imam Al-Iraqi, wa qad khalafa dzalika fi naw'is sahih, faja'ala min amthilati at-ta'liq qaul Al-Bukhari. Tetapi di dalam membahas jenis hadis sahih dia berbeda pendapatnya. Faja'ala min amthilati at-ta'liq qaul Al-Bukhari, dia jadikan contoh hadis mu'allaq perkataan Imam Bukhari, qala Affan kaza, berkata Affan seperti ini, wa qala al-Qanabi seperti ini, wa huma min syu'ul Bukhari, padahal keduanya adalah syekhnya Bukhari. Jadi Ibnu Salah sendiri ketika mentakrir masalah dia tidak nyebutnya sebagai mu'allaq, tapi ketika membuat contoh hadis mu'allaq dalam berbagai sahih dia jadikan contoh hadis mu'allaq. Ada contoh hadis la ilaha illallah sebagai contoh hadis mu'allaq, padahal dia bukan mu'allaq. Allah musta'an. Ya, seperti kata sebagian ulama, hampir tidak ada ulama yang tidak waham, hampir tidak ada. Atau mungkin kita katakan tidak ada ulama yang tidak salah. Tidak ada ulama yang tidak salah. Yang tidak salah itu hanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini contohnya Imam Ibnu Salah ketika mentakrir masalah, bila Imam Al-Bukhari mengatakan qala fulan, yakni syekhnya sendiri, dia katakan ini tidak masuk hadis mu'allaq. Sebab apa? Tidak ada rawi yang dihazabkan. Ini dimasukkan ke dalam hukum hadis mu'an'an, yaitu yang dikatakan dengan an, kalau sabit liqa'nya dan dia bukan mudallis, maka hukumnya muttasil. Dan Imam Al-Bukhari sabit liqa'nya dengan Al-Qanabi, sabit bertemunya dengan Affan bin Muslim As-Saffar, dan Imam Al-Bukhari bukan ahli tadlis. Maka perkataan Imam Al-Bukhari qala Affan, berkata Affan yakni Ibn Muslim As-Saffar, atau berkata Al-Qanabi Abdullah ibn Maslama ibn Qa'nab Al-Qanabi, itu dihukum hadis mu'an'an yang muttasil. Sebab apa? Karena menurut syarat Imam Bukhari sendiri yang ketat, bahwa dia bertemu langsung dengan syekhnya itu, dan Al-Bukhari bukan ahli tadlis, maka hukumnya muttasil. Nah, Imam Salah menyepakati ini. Cuman ketika buat contoh hadis mu'allaq, dia masukkan ini contoh hadis mu'allaq. Jadi termasuk ada semacam taraddud, yaitu antara keraguan atau katakanlah kekeliruan dari beliau rahimahullahu ta'ala. Qala Musalah huna, berkata Musalah di sini, waqad qala Abu Ja'far ibn Hamdan An-Nisaburi, sesungguhnya telah berkata Abu Ja'far Hamdan An-Nisaburi, ini adalah orang yang sangat tinggi inayahnya, perhatiannya pada Sahih Bukhari. Nah, wa huwa a'rafu bil Bukhari, dan dia adalah orang yang paling kenal dengan Sahih Bukhari di kalangan mutaqaddimin. Di kalangan mutaakhirin ada Ibnu Hajar rahimahullah taala. Kullu ma qala al-Bukhari, semua yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari, qala li fulan, berkata kepadaku si fulan yakni syekhnya, atau qala lana, atau berkata kepada kami si fulan yakni syekhnya, bahwa ardun wa munawalah. Ini semuanya kata Ibnu Hamdan An-Nisaburi yang meriwayatkan Sahih Bukhari dan mengumpulkan naskah-naskah Sahih Bukhari, bahwa ardun wa munawalah yang seperti ini adalah dibacakan oleh Al-Bukhari kepada syekhnya langsung, atau diserahkan oleh syekhnya kitabnya kepada Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Dan ini adalah tahammulun sahih. Ini adalah sama hukumnya dengan as-sama, walaupun derajatnya lebih rendah dari sama dari syekhnya. Karena ada 8, yang paling tinggi adalah syekh langsung membacakan, disebut dengan as-sama. Yang kedua adalah murid membacakan kepada syekh, disertai dengan munawalah, diserahkan asalnya, kitab asalnya, dan ini masuk martabat yang kedua. Nah, kata Ibnu Hamdan An-Nisaburi, setiap perkataan Al-Bukhari qala fulan dari syekhnya, maka ini muttasil.
Ini adalah muttasil, seperti yang ditakrir oleh Imam Ibnu Salah. Wa qala ghairuhu, selain Ibnu Salah mengatakan al-mu'tamad fi dzalika, yang muktamad dalam masalah itu ma haqqaqul khatib. Ya, ada yang tidak setuju dengan Ibnu Salah bahwa semua yang diriwayatkan atau dikatakan oleh Imam Bukhari qala fulan dengan sigat jazm dari syekhnya, hukumnya hadis mu'an'an wal al-muttasil. Tetapi ada yang takrir beda dengan itu. Al-mu'tamad, sebagian mengatakan atau selain Ibnu Salah mengatakan yang mu'tamad itu, yaitu ma haqqaqul khatib, yang ditahqiq oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, Abu Bakar Al-Khatib Al-Baghdadi 463, min anna qala laysat ka'an, bahwasanya perkataan rawi qala, berkata si fulan, yakni syekhnya, laysat ka'an, tak sama hukumnya dengan an. Artinya hadis yang diriwayatkan dengan lafaz qala tak sama dengan hadis mu'an'an. Itulah. Fa innal istilaha fiha mukhtalifun, karena istilah ini dalam masalah ini berbeda. Fa ba'dhum yasta'miluha fi as-sama'i da'iman, sebagian mereka menggunakan kalimat qala fulan selamanya untuk hadis yang dia dengar langsung dari syekhnya. Hajjaj ibn Musa al-Missisi al-A'war, seperti kebiasaan Hajjaj ibn Musa al-Missisi al-A'war. Wa ba'dhum bil aksi, sebagiannya menggunakan yang sebaliknya, bukan sama. La yasta'miluha illa fi man lam yasma'hu da'iman, tidak dia gunakan kecuali pada hadis yang tidak didengarnya dari syekhnya langsung. Wa ba'dhum taratan kaza wa taratan kaza, sebagian mereka kadang menggunakan untuk yang didengar, kadang menggunakan untuk sesuatu yang tidak didengarnya langsung. Kalau Bukhari, seperti Imam Al-Bukhari, fala yuhkam 'alaiha bi hukmin muttarid, maka tidak dihukum dengan hukum yang satu yang selamanya dipakai itu. Tapi sebenarnya kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, wallahu ta'ala alam, saya melihat apa yang dikatakan oleh Al-Khatib tidak berbeda tentang Al-Bukhari ini, tentang Al-Bukhari tidak berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Imam Ibnu Salah. Sebab apa? Sebab kata Al-Khatib, kadang-kadang Al-Bukhari menggunakan hadis itu istilah qala, sesuatu yang didengar dari syekhnya, kadang-kadang yang dia bacakan. Dan Ibnu Salah tadi menukil salah satu dari bentuk ini, yaitu derajat kedua, yaitu bahwasanya semua yang dikatakan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala, maka itu qala fulan, berkata sefulan syekhnya, hukumnya mu'an'an yang muttasil. Mu'an'an yang muttasil. Apa sebab? Al-Bukhari rahimahullah, setiap itu kata Ibn Hamdan tadi, itu dibacakan olehnya kepada syekhnya atau munawalah. Berarti Ibn Khatib menyebutkan dua, ada kalanya didengar dari lafaz syekh atau dibacakan oleh Imam Al-Bukhari kepada syekhnya. Yang kedua-duanya tidak keluar daripada dairatul ittisal. Keduanya tetap bersambung sanadnya. Wallahu ta'ala alam. Jadi baik takrir Ibnu Salah dari satu sisi ini muaddanya hasilnya sama, bahwa perkataan Al-Bukhari qala fulan, baik dia dengar langsung dari lafaz syekhnya atau dia bacakan kepada syekhnya, maka kedua-duanya tetap hukumnya mu'an'an yang muttasil. Karena apa? Karena syaratnya kan ada, pertama dia bertemu langsung, thabit liqa. Yang kedua rawinya bukan mu'an'an. Yang ketiga adalah sanad sahih kepadanya. Walhamdulillah. Wa mithlu qala zakara, seperti qala juga zakara. Ya, seperti apa hukumnya qala fulan, demikian pula hukumnya zakara fulan. Istamalaha Abu Qurrah fi sunani fis sama, disebutkan oleh Abu Qurrah dalam sunannya fis sama, yaitu dalam hadis yang didengarnya. Lam yazkur siwaha fi ma sami'ahu min syuyukh bi jami'il kitab, dia tidak menyebutkan selainnya, yakni selain kalimat zakara, pada sesuatu yang dia dengar dari syekhnya dalam semua isi kitabnya. Barangkali bisa dipahami dengan jelas kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT, bahwa hadis mu'allaq kadang-kadang berkaitan dengan hadis mu'dhal bila gugur di awal sanadnya lebih dari satu orang secara berurutan. Nah,
Kemudian masuk pada kalimat perkataan seorang perawi dengan kalimat qala dengan sigatul jazm. Ini pada asalnya hadis mu'allaq. Tetapi bila yang mengatakan itu adalah seperti Al-Bukhari atau yang para penulis kitab lalu dari syekhnya langsung, apa hukumnya mu'allaq atau bukan, terjadi khilaf. Ada yang mengatakan itu mu'allaq, ada yang mengatakan bukan mu'allaq. Was-sahih seperti yang ditakrir oleh Imam Ibn Salah, diikuti oleh Imam An-Nawawi, kemudian diperkuat oleh Imam Al-Iraqi, bahwasanya hukumnya adalah hukum mu'an'an muttasil. Karena apa? Karena semua yang dikatakan oleh Imam Bukhari qala fulan dari syekhnya adalah pertama thubut liqa, bertemu Al-Bukhari dengannya. Yang kedua, Bukhari bukan ahli hadis. Yang ketiga, sanad kepada Al-Bukhari sahih. Maka masuk hukum hadis mu'an'an yang sahih. Tetapi ada yang mengatakan tidak bisa dihukum secara pasti seperti itu. Ada kalam ini, ada kalam begini. Ala kulli hal, kalau dikembalikan kepada Al-Bukhari sendiri, hasilnya tetap sama, baik dia baca langsung atau didengar langsung dari lafaz syekh, maupun dia yang baca dengan lafaznya sendiri dan didengarkan oleh syekh dengan munawalah, dan tetap muttasil. Tanbih, peringatan, berkata Imam As-Suyuti rahimahullah, farraqa Ibn Salah wal Musannif ahkam al-mu'allaqah. Imam Ibn Salah dan penulis yaitu Imam An-Nawawi memisahkan hukum-hukum mu'allaq. Fadzakara ba'dahu, sebagian hukumnya disebutkannya di sini. Wa huwa haqiqatuhu, yaitu hakikat hadis mu'allaq. Wa ba'dahu fi naw'is sahih, dan sebagian dibahas pula di dalam jenis hadis sahih. Wa huwa hukmu, yaitu tentang hukum hadis mu'allaq. Dari sini hakikat hadis mu'allaq, di sana hukum hadis. Wa ahsanu min sani'ihima, yang lebih baik daripada yang dilakukan oleh Imam Nussalah dan An-Nawawi adalah yang dilakukan oleh Imam Al-Iraqi. Al-Iraqi dalam At-Tafsirah halaman 19 sampai 80, haitsu jama'ahuma fi makanin wahid fi naw'is sahih, di mana Imam Al-Iraqi mengumpulkan pembahasan tentang hadis mu'allaq, baik sisi hakikat dan hukumnya, di tempat yang satu, yaitu ketika membahas jenis hadis sahih. Wa ahsanu min zalika sani' Ibnu Jama'ah, dan lebih baik lagi dari apa yang dilakukan oleh Imam Al-Iraqi, itu yang dilakukan oleh Imam Ibnu Jama'ah dalam kitabnya Al-Manhalur Rawi halaman 4950, haitsu afradahu bi naw'in mustaqillin huna, di mana dia mengkhususkan pembahasan hadis mu'allaq, baik hakikatnya maupun hukumnya, dalam jenis atau satu jenis hadis pula. Jadi banyak usulan-usulan yang disampaikan oleh Suyuti kemarin tentang hadis mu'an'an harusnya dibahas dalam bab tertentu, dan juga hadis mu'an'an dalam bab tertentu. Kemudian sekarang adalah hadis mu'allaq dalam bab tertentu yang telah didahului oleh Imam Ibnu Jama'ah dalam Al-Manhalur Rawi fi Ilmil Haditsin Nabawi. Mudah-mudahan apa yang kita dengarkan pada hari ini menambah pengetahuan dan ilmu kita, atau mengokohkan apa yang sudah kita ketahui sebelumnya. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallam. Mohon maaf dan terima kasih. Saya kembalikan kepada saudara Qudai untuk menutup atau membacakan kalau ada soalan yang masuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, barakallahu jazakumullah khairan untuk materi kita di kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas bisa bermanfaat untuk antum dan antum semuanya. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat, sebelum kita tutup kajian di kesempatan hari ini, ada pertanyaan yang masuk di 081273 335531. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, mau penjelasan atau barangkali sedikit nasihat Ustaz terkait kondisi kita saat ini Ustaz. Bagaimana cara menyeimbangkan atau menyelaraskan antara kewajiban kita berdoa kepada Allah dan usaha berdoa kepada Allah dengan takdir yang sudah ditentukan Allah. Apakah jika takdir sudah ditentukan, untuk apa kita berdoa? Terkait juga dengan kondisi kita saat ini Ustaz. Nah, barakallahu fikum. Saya tahu maksudnya seperti ini mungkin karena pandemik ini barangkali. Wallahu ta'ala alam. Bagaimana menyikapinya? Ikhwani fillah, kita ketika berusaha untuk menghindari segala yang tidak kita inginkan,
kita dengan sadar sesadar-sadarnya bahwa usaha tidak membuat kita lolos dari takdir. Al-hazaru la yunji minal qadar. Hati-hati tidak menyelamatkan dari takdir. Sebagaimana seorang kesalihan kita atau doa kita sendiri misalnya, kalau memang Allah menentukan, maka juga tidak membuat kita lepas daripadanya. Tetapi Allah memberikan petunjuk-petunjuk, yaitu lari dari sebuah takdir ke takdir yang lain. Ketika terjadi wabah di sebuah negeri, Nabi memberikan petunjuk, kalau kamu berada di dalamnya jangan keluar, dan kalau seandainya kamu berada di luarnya jangan masuk. Sebagian waktu itu ketika terjadi tahun Amwas di Syam, Umar dalam perjalanan dan hampir sampai ke Syam. Ketika datang berita itu, Umar radhiyallahu taala anhu berijtihad. Dia waktu itu musyawarah dengan para sahabat. Ada yang mengusulkan, kenapa kita takut sama makhluk? Kita harus takut sama Al-Khaliq, sama Allah. Ini kan penyakit makhluk Allah SWT. Tidak perlu takut. Ada yang berpendapat situ, artinya kita masuk terus. Waktu itu mereka belum punya ilmunya, belum sampai hadis itu kepada mereka. Yang lain mengatakan tidak. Mereka berdalilkan pada umum-umumnya dalil. Itu diantaranya wala tulqu biaidikum ila tahluka. Ini depan kita nih kebinasaan nyata. Jangan kalian campakkan diri kalian dalam kebinasaan. Nah, waktu itu Umar radhiyallahu taala anhu setuju dengan pendapat ini. Karena zahirnya, dalalahnya jelas. Jangan tambah hadis-hadis lain la darara wala dirar. Akhirnya Umar memilih untuk tidak masuk. Pada awalnya dengan ijtihad, berdasarkan pemahaman umum dari dalil-dalil yang melarang kita untuk mencampakkan diri pada kebinasaan. Yang tidak setuju tetap ada yang protes. Ya Amirul Mukminin, atafirru min qadarillah? Apakah kamu lari dari takdir Allah? Ini kan sudah takdir kita, terima aja. Kenapa takut? Kalau ditakdirkan kena, tidak takdirkan kena. Ada memang, subhanallah. Maka setiap masa itu kan ada yang seperti ini. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Ini perkataan orang yang punya hikmah. Karena keikhlasan itu melahirkan hikmah. Apa kata Umar radhiyallahu taala anhu? Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Ya akhi, kita lari dari sebuah takdir Allah ke takdir Allah yang lain. Kita masuk takdir Allah, kita keluar juga takdir. Artinya kita menghindar, itu adalah takdir Allah. Nah, kita pilih takdir yang daripada masuk ada kemungkinan kena, lebih baik ambil takdir yang lain tidak masuk. Ini usaha. Subhanallah, ijtihad ini ternyata sesuai, dan Umar memang diberikan Allah SWT sering sesuai dengan wahyu apa yang dia lakukan. Sering turun wahyu setelah Umar mengusulkan sesuatu. Kaum muslimin dan muslimat rahmati Allah. Ini datang Abdurrahman bin Auf. Innali fi dzalika ilman. Saya punya ilmu tentang itu. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, saya mendengar Rasulullah bersabda, "Idza kana bi ardi qaumin wa antum fiha fala takhruju minha." Apabila terjadi wabah taun itu. Yang taun itu yang ciri khasnya adalah cepat berpindah. Kalau bahasa kitanya menular kan, dengan izin Allah SWT. Karena tidak ada menular tanpa izin Allah. Nah, cepat menular. Maka apabila kamu berada di suatu tempat berjangkitnya, jangan keluar. Sebab apa? Kalian akan membawa kebinasaan pada orang lain. Wa idza kana bi ardi qaumin wa lastum fiha. Apabila kalian berada di suatu, apabila penyakit itu berjangkit di suatu tempat, kalian di luarnya, jangan masuk. Maka Umar memuji Allah SWT. Alhamdulillah, ternyata ini sudah ada petunjuknya dari Rasulullah SAW. Nah, sekarang ini bagaimana kita menyikapi? Apakah kita menyerah dengan takdir
Ya kita harus menyerah dengan takdir, tapi harus ikuti takdir Allah untuk kita mengambil sikap berhati-hati. Ketika dalam masalah kesehatan, rujukan kita adalah ahli kesehatan. Tidak bisa kita jadikan ustaz yang tidak punya keahlian di sini, ya, kecuali memadukan antara pendapat ahli kesehatan dengan ustaz. Tapi kalau hanya sekedar bahannya artikel, YouTube dan sebagainya, ini tidak bisa. Kaum muslimin yang dirahmati Allah harus punya keahlian. Maka alhamdulillah kita juga punya dokter-dokter yang juga sekaligus ustaz. Ya, di antara saudara-saudara kita yang dokter ada juga yang sudah ngaji, alhamdulillah. Mereka ditambah dengan lembaga-lembaga kesehatan dunia dan ditambah lagi dengan lembaga-lembaga besar, ulama besar dunia mengatakan ini memang betul-betul haruslah kita ikuti. Maka kita lakukan usaha-usaha untuk menghindar daripadanya dengan tetap berkeyakinan bahwa usaha kita ini, ketika melakukan usaha itu kita seolah-olah mengatakan inilah jalan keluarnya. Tapi ketika kita sudah lakukan, kita katakan tidak bermanfaat kecuali tawakal kepada Allah SWT dan berdoa kepadanya. Begitulah mudah-mudahan. Jadi jangan diremehkan, tetapi jangan mengandalkan usaha kita. Jadi tak boleh meremehkan masalah ini, karena pertama meremehkan itu membuat kita melanggar banyak sekali aturan dan melanggar dilarang dalam agama kita. Jangan katakan yang tidak mengikuti aturan kena, yang tidak mengikuti aturan tidak kena, yang ikut aturan kena. Misalnya, itu contohnya dokter pakai APD kena juga. Sampai hari ini sudah 100 orang dokter yang meninggal. Semoga Allah menerima mereka dengan imannya dan semoga dituliskan sebagai syuhada di sisinya. Amin ya rabbal alamin. Dan kita yang tidak kemana-mana juga ada yang kena, tak keluar rumah. Akhi, tadi saya katakan usaha kita jalankan, dan ketika membuat usaha itu kita katakan inilah jalan selamat. Tapi setelah kita lakukan, kita serahkan kepada Allah, karena sesungguhnya tawakallah yang sebenar-benarnya yang menyelamatkan. Wallahu ta'ala alam. Dan di saat takdir itu datang, di saat itu kita katakan alhamdulillah, saya sudah laksanakan apa yang kau suruh ya Allah. Ternyata ini juga bagian saya. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ridha dengan apa yang Allah takdirkan, karena kita sudah melakukan sehingga tidak ada penyesalan. Berbeda dengan orang yang dari awalnya ngeyel lalu tiba-tiba kena, pasti ada penyesalan. Kenapa saya? Kenapa saya? Kenapa saya? Dan syaitan main di situ. Maka jangan biarkan dari awal syaitan masuk ke kita. Taatilah apa yang sudah yang ditentukan semaksimal mungkin. Ya alhamdulillah kita kan disuruh pakai masker. Kan tidak dosa pakai masker kan? Kenapa kita membantah betul? Atau misalnya, mohon maaf, ketika kita dilarang keluar rumah kan tidak wajib. Dan ada pula kadang-kadang aturan ketika PSBB misalnya, istri tidak boleh duduk samping kita. Memangnya istri duduk di belakang itu maksiat? Kan tidak maksiat juga. Jadi selama tidak ada maksiat, disuruh aturan ikuti saja, selesai masalah, nyaman kita. Mohon maaf, duduknya istri di depan, di samping kita, wajib kan tidak ada kewajibannya. Tidak ada kewajiban di situ. Sebagaimana istri duduk di belakang, itu bukan penghinaan. Ada kalanya kadang supaya lebih tersimpan rapi di belakang, ya, di depan kelihatan sama orang dia nyusui anak dan sebagainya. Jadi sebenarnya ini sesuatu yang tidak memerlukan, tidak perlu dibesar-besarkan. Ikuti saja. Kalau tuan-tuan tidak siap dengan itu, maka jangan keluar. Tapi kalau terpaksa keluar, itulah aturan yang sudah ada, karena tidak ada maksiat di dalamnya. Kecuali disuruh kita naik motor sama istri tidak boleh, tapi istri anda boleh naik motor dengan ojek. Itu tidak kita taati. Ada solusinya, tidak perlu bertengkar juga. Kita yang naik ojek suruh istri naik Honda sampai lewat pemeriksaan, kan selesai masalah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi sebenarnya nikmat taat itu luar biasa, sehingga kita menjadi bangsa rakyat yang bukan suka membantah, tapi rakyat yang taat perintah. Karena taat itu pada sesuatu yang kita suka dan yang tidak suka. Dan rumusnya adalah maksiat atau tidak kepada Allah. Kalau maksiat, ya kita bertahan. Tapi kalau tidak maksiat, kenapa?
hanya mempertahankan ego kita bahwa istri saya di samping saya, dengan alasan di rumah saya juga tidur sama dengan dia. Ya akhi, aturan tidak melarang Anda tidur bersama istri, aturan melarang Anda sekarang berdekatan di luar, itu saja. Saya kira ini tidak terlalu ini. Jangan dilogika-logikakan dalam logis sebagainya kaum muslimin. Aturan ditaati, selamat kita. Insyaallah taala. Mudah-mudahan keterangan ini bisa mencerahkan. Wallahu taala alam wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wasallam. Baik. Masya Allah, mudah-mudahan apa yang sudah dinasihatkan atau dijabarkan oleh Ustaz terkait barangkali juga dengan situasi dan kondisi kita saat ini agak sedikit banyak membingungkan bagi masyarakat dan juga antum para pendengar dengan Suruhan ini dimanapun antum berada. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Insya Allah besok kita akan lanjutkan kembali dengan lanjutan kajian di jam dan frekuensi yang bersama Ustaz. Apa untuk semua salah kata dan gila bicara, kita tutup kajian hari ini dengan doa kepada majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.